Selamat pagi. Ini sudah di rumah sakit Boloni. Aku balas dulu. WA ya. Bang Papi Culo. Gimana apa kabar pagi nih? Sudah menyala? Ntar ya guys, aku masukkan jadwal dulu. Jam 17. Puji Tuhan, lengkap ini di saya. Yang mau diobati Bang Sugarwedi boleh daftar di terapi konseling dengan Dr. Joseph dengan saya sendiri ya. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis. Silo kamera aku guys. Pak satu tutup dulu ya. Di hidupku. Kak Fitri good morning. Pagi ini kita semangat lagi, gembira lagi ya. Berkobar semangat kita karena kita percaya ya. Kita masih hidup karena Tuhan saja ya. Hari Jumat. Mau siang, mau pagi, siang, sore, atau malam. Tetap semangat ya Kak Berta Lazar. Kak Melda 2 hari ini lemas, terus dada kayak nyesek, pengen nangis dan pengen berdiam diri bawaannya. Jangan. Lihat aja live Dr. Joseph ya. Atau ikut terapi konseling. Salam Bu Janiwati, masih hidup karena Tuhan baik ya. Silakan Bu Arti.
Aku sudah tuntas nonton satu video dokter durasi 4 jam 40 menit. Seru dok, banyak pelajaran. Mantap Bang Mar. Lengkap ya infonya. Aduh, luar biasa. Mantap, mantap. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Kayak lagi berada di titik terendah. Mau terapi konseling Kak Melda? Healing. Mantap Kak Golding. Ada yang meninggal karena GERD, berarti itu hormon stresnya udah terlalu tinggi. Benar Kak Fitri. Joyful siapa dok? Kata-kata tidak pantas. Blokir aja. Kalau masuk nanti dia kita blokir ya. Cara hilangkan cemas berlebihan dengan terapi konseling. Pak Ona Jordi ini. Bang Michael Sibarani, selamat pagi. Puji Tuhan. Dok, aku kan nggak tahu kalau tipes kambuh. Nah hari itulah aku pijit perut salah. Setelah pijit cek to bags 6. Kakak WA aja dulu aku hasil cek to bags-nya ke nomor ini. Biar aku cek, biar aku pelajari hasil pemeriksaannya ya. WA kan ke saya ya, biar aku pelajari dulu ya. Horas, Kak Remina, ada si Barani tadi. Horas ya. Padahal udah diblok dia dok. Iya ya. Ya udahlah. Kita sih nggak akan mau kehilangan sukacita karena dia ya kan. Kita santai-santai aja. Segala perkara dapat ku tanggung. Dokter, lambungku terasa perih dan nyeri sampai ke punggung. Kalau mau obatnya di terapi konseling bisa. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan bekerja. Jam 8. Kalau ada orang menjelek-jelekkan kita, tunjukkan sama dia kita bahagia ya. Supaya bertobat dia. Kalau kita tunjukkan kita marah sama dia, senang dia. Tercapai cita-citanya. Tunjukkan sama dia kalau kita bahagia ketika orang mengejek dan merendahkan kita. Karena kita tahu kita ini ciptaan Tuhan, kita ini milik Tuhan. Karena kita tahu, maka kalau ada orang mengejek kita, sebenarnya yang dia ejek adalah Tuhan. Jadi lawan dia bukan kita. Kita nggak perlu lawan itu orang. Itu orang kita biarkan saja. Karena dia lagi sakit otaknya. Mantap Bu Jani. Menyala. Ribut kali aku di ruangan ini. Belum ada daftar pasien. Siap, tulang awak. Aduh. Dan ada manik. Kok jadi amang bodoh aku dipanggil. Siap Nang. Nivita. Amin. Tuhan lebih maha tahu. Dokter Nivita. Betul dok. Sama saja dia mendengar Tuhan. Yes. Dok, cara mengatasi badan terasa melayang, pengen jatuh gimana ya dok? Dok nyanyi lagu Tak Terbatas. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya,
Mujizat itu nyata. Entah dia, ya itu namanya orang sakit jiwa. Kita perlu izin atau kita perlu konseling, aku nggak tahu juga. Yang di konseling sembuh, terus yang dicari izinnya. Minta ampun. Sedangkan membuat orang untuk jadi dokter aja aku udah ada izin. Apalagi untuk konseling, awak dosen. Sertifikatnya ada, serdosnya ada, ya kan? Tapi perlu juga aku rasa ku upload ya. Kalau aku ini udah lektor 300 ya, biar bisa dia agak-agak gimana gitu ya. Jadi dokter Joseph ini gimana lah, aku orangnya nggak mau sombong karena aku tahu apa yang mau ku sombongkan, nggak ada ya. Saya lektor 300 dosennya ya, pangkat akademinya udah lektor 300, sedikit lagi udah bisa ngambil guru besar. Profesor ini. Tapi ku pikir-pikir kalau nanti ku konsentrasikan lagi aku sekolah terus ya kan. Kayak mana nanti? Gak sempat aku melayani orang gitu ajanya. Namanya juga alien dari planet Mars dong. Iya betul itu. Kita pakai AC dia yang kemanasan terus. Kak Maria udah tutup rumah sakit metodisnya. Mungkin untuk setahun ini belum beroperasional. Tahun depan itu kayaknya baru beroperasional Kak Maria. Dede. Drive-nya tak terbatas kuasa. Oh, tak yang mana itu ya? Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Itu berarti ku kagumi caramu mencintaiku. Kalau beroperasi lagi metodis mau balik kerja di sana lagi, Dok. Kalau mereka terima, aku mau. Karena prinsipnya bukan aku mau. Kalau aku mau aja, ya. Rumah sakitnya yang apakah masih mau menerima kita itunya. Karena kan bukan punya aku rumah sakitnya, ya kan? Bang Apin sering gak enak badan dari sore menjelang malam. Itu karena hormon stres di otak kita ini, Bang. Ya, jadi tubuh manusia ini dikendalikan oleh otak. Dan untuk organ-organ yang vital itu kendalinya di yang warna merah ini. Yang warna merah ini juga sebagai pusat perasaan. Makanya rasa lemas itu sebenarnya muncul ketika hormon stres kita terlalu tinggi ya gitu. Kekhawatiran tidak menghilangkan masalah di hari esok. Amin. Tapi selalu menghilangkan kedamaian hari ini. Yes, saya setuju. Lengkap nih di sana dokter. Lengkap. Pikiranku seperti lagi kacau. Berobatlah Kak Melda. Mau berobat? Kak Melda. Bang Apin, berarti karena banyak pikirannya dok. Saya juga sering mikir penyakit yang belum tentu terjadi. Iya, itulah dia. Jadi otak kita ini bisa memikirkan masa depan. Ya, data kita masukkan di otak kita ini. Orang yang memasukkan data masa depan yang buruk, yang ada penyakit, maka dia akan merasa sakit. Iya, masih dikit. Belum ada pendaftar hari ini Kak Fit. Mungkin kalau sampai jam 12 belum ada yang daftar, aku pulang aja. Enak live di rumah. Selamat siang Bu Hermin Bella.
Naik live lah kalau gitu, Dok. Oke. Tanggal 26 aku dibaptis Islam, Dok. Wih, mantap kali. Kak Melda. Congratulations. Congratulations ya. Jam 17. Yang mau nanya harga terapi langsung ke WA aku aja. Ya. Yang mau nanya harga terapi boleh di nomor ini, mau nanya juga seputar itu juga oke. Tadi aku ngajar mahasiswa ya. Aku apalah senang ya. Lihat mahasiswa yang tadi nggak semangat belajar terus jadi semangat dia belajar ya. Semoga makin banyak lah yang bisa aku buat jadi semangat manusia-manusia, apalagi mahasiswa sendiri ya kan. Untuk yang BPJS di Rumah Sakit Boloni ya. Ya, kalau mau nanya langsung boleh WA aja. Pagi Bu Vivi. Masih hidup kita. Karena Tuhan itu baik sama kita ya. Bang Rapi udah bangun dia. Bang Rapi udah hadir. Lagi di kampus, mantap Bu Vivi. Raffi lagi di kampus. Sedap. Enak lah punya dosen yang multi talent, apalagi awet muda. Ada. Ngursi jasa, mantap. Bu Sutriani, Pardi. Dok, sekarang aku lagi sendawa terus dan dadaku kayak ada bunyi dan tidak plong begitu. Cobalah. Bisa naik live nggak nih Bu Sutriani Pardi nih? Wah, belum bisa naik live ya. Jadi itu karena selama ini udah berobat belum Bu Sutriani? Udah pernah ke dokter belum? Sebaiknya diperiksa dulu. Triknya dokter akun baru nih ya. Iya Kak Mel. Yang lama udah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Ada 16, 17.
Bang Muhammad Faizal kalau mau diobati bisa dengan terapi konseling, Bang Muhammad Faizal. Kami ini juga penghuni room dokter yang paling setia, nggak lulus kami, Dok. Lulus lah. Tulang Horas di daerah mana ini? Saya di Medan. Sudah kemana-mana, Dok? Tetap boleh ke Dokter Joseph dulu ya. Sekali sembuh ya. Sudah endoskopi juga. Kalau mau diobati dengan terapi konseling, ya, karena sebenarnya akar masalahnya itu di sini, di otak kita ini. Bagian yang merah ini adalah yang mengatur produksi asam lambung. Jadi lambung kita itu bekerja di bawah pengaturan ini, bagian otak yang ini, sehingga ketika kita stres, asam lambung kita naik ya. Terapi konseling itu 1 jam. Nanti dari 1 jam itu ada rekaman. Rekamannya ini menjadi obat. Jadi kalau muncul sensasi, masih muncul lagi, mainkan rekamannya. Tapi kalau langsung bisa percaya, menerima, mengerti, memahami semua yang saya ajarkan di terapi konseling, itu sembuh langsung tanpa obat ya. Sampai nggak bisa kemana-mana. Padahal sudah menjaga makanan banget. Menjaga makan nggak bisa membuat sembuh. Nggak bisa buat sembuh. Di Jumat jam 13. Daerah mana? Medan. Dok, dada sering nyeri. Kenapa ya, Dok? Karena hormon stresnya terlalu tinggi sehingga jantungnya dipaksa bekerja berlebihan. Kenapa baru tahu semalam itu, dokter? Ternyata di situ lengkap semua. Ya nggak tahu. Aku udah buatnya selalu ini kalau live ini tulisannya ini. Ini kan tulisan YouTube-nya ini. Mungkin karena terfokus dengan persoalan di dunia ini, jadi nggak fokus lagi sama yang Dokter Joseph ajarin ya.
Shalom Kak Dendrika, salam sehat. Kesempatan live hanya pagi ini aja ya dok. Pagi ini, ya nanti jam 2 udah ada. Sorry kok jam 2, jam 4 udah ada, jam 5, jam 8. Adalah nanti sore, kalau nggak ada yang mendaftar ya Kak Fit ya. Tergantung pasien yang mendaftar. Mata buram dan nggak fokus melihat seperti berbayang. Bang Dorian udah berobat ke dokter mata. Kak Pus-Pus GERD dok, setiap pagi semalam sikat gigi saya minum cuka apel, tidak sembuh juga. Kalau mau sembuh dengan terapi konseling, Kak Pus-Pus. Kalau yang harus dilakukan tiba-tiba datang sensasi GERD dok, lemas, takut keliangan. Nanti kalau udah terapi konseling ada rekaman. Rekaman itu didengarkan. Bagus, Kak Golding. Kak panas tenggorokan sampai mulut Bang Heru. Udah lama, udah berobat, nggak sembuh-sembuh. Dengan terapi konseling ya. Semangat terus dokter juga guru kami. Siap Kak Fitri. Apakah boleh minum Dramamin dok? Supaya nggak mabuk? Boleh, Bang Muhammad Faizal boleh. Ku tadi sempat dengerin sebentar kuliah dokter, sangat terberkati. Nanti ku masukkan lah ya ke YouTube itu ya. Nanti lupa pula aku download dulu sekarang bah. TikTok Studio. Biaya konselingnya boleh tanya di nomor WA aku ini. Silakan langsung ditanya di WA ya. Ku tak segala perkara. Kalau diminum sama lansoprazol aman dok. Aman. Apalah cocoknya? Oh, buat nanti cocoknya apa judulnya nanti ya? Makin pintar makin rendah hati. Itu dia. Topik tadi pagi aku sama anak kuliah itu makin pintar makin rendah hati. Tandanya orang pintar rendah hati. Kalau ada orang sombong karena bodoh. Jadi kalau ada orang sombong, kita tertawakan karena dia nggak tahu kalau dia bodoh, tapi kita tahu dia bodoh. Yes kan? Ya siap Bang Mark. Dramamin sama Lanso boleh Bang Muhammad Faizal boleh. Salah. Nanti ku buatlah VT-nya. Baru sadar juga awak. Ternyata ada orang sombong karena bodoh. Orang sombong karena bodoh. Orang pintar pasti jadi rendah hati karena dia tahu tanpa Tuhan dia nggak bisa buat apapun juga. Iya, apalagi anak kedokteran sih. Kak Gendis ternyata lagi sakit. Oh, ada nomor WA-nya? Biskuit yang aman untuk GERD. Biskuit.
Aman lah. Masalah. Jadi kalau mau sembuh dengan GERD ini, saya tidak mengajarkan dengan memantang-mantangkan makanan ya. Makin dipantang makanan, makin nggak sembuh guys. Nggak mantang juga kambuhan bang. Bukan gitu konsepnya. Jadi asam lambung ini sembuh dengan perubahan mindset. Perubahan mindset ini bisa saya bantu dengan terapi konseling. Kalau nggak mau dengan terapi konseling, bisa berubah mindset dok? Bisa. Ini YouTubeku. Dengarkan semua video di YouTube saya. Lalu ini TikToknya kan ada VT-VT. Dengarkan semua VT-VT-nya sampai kita bisa berpikir seperti cara saya berpikir. Gitu. Itu yang kuajarkan. Sehingga kita nggak stres. Kalau kita mau lihat Dr. Joseph apa pernah stres, tengoklah live-ku. Kapan aku stres? Udah diejek, udah di framing, udah dituduh yang enggak, udah dibilang kamu itu enggak pantas, kamu enggak layak. Aku mana ada pusing kepala, aku enggak ada. Jadi itulah yang kuajarkan sebenarnya dalam terapi konseling gitu ya. Jadi kita sembuh karena berubah mindset. Badan saya seperti normal. Kak Ung, kalau mau Kak Ung ikut terapi konseling. Udah 3 tahun rutin minum obat dokter jiwa, tapi gini-gini aja, nggak ada perubahan. Karena obat itu semua tidak mengubah mindset. Nah ya, jadi Kak Dwi Lestari kalau mau sembuh, terapi konseling supaya sembuh ya. Papa Landos, kenapa ada waktu-waktunya? Karena istri saya pagi, kalau saya sorenya. Rasa sensasi yang kami rasakan. Sensasi itu kan muncul dari hormon stres. Hormon stres itu bisa muncul dari terlalu capek melakukan aktivitas fisik. Jadi mungkin lain, suami capeknya sore, istri capek pagi, bisa aja ya. Yang belum sembuh karena kalau nonton live nggak sambil tap-tap layar. Wah, ini rumus baru ini. Dapat apa aja kalau konseling? Dapat rekaman terapi konseling, ada rekamannya. Jadi rekamannya itu bisa didengarkan setiap muncul sensasi. Bisa muncul setiap sensasi. Sehingga kita tidak perlu minum obat, sembuh. Iya kan? Jadi dapat obat seumur hidup dengan terapi konseling ini sebenarnya. Rekaman itu adalah obat seumur hidup ya. Untuk biayanya boleh langsung WA ke nomor ini aja. Tanya biayanya berapa. 854. Tanggal 8. Banyak orang stres hadapi kerja tapi nggak GERD bang. Abang iya kan? Makanya mau diajarin. Biar bisa diajarin dengan terapi konseling privat. Tapi kalau nggak mau privat, tonton semua YouTubeku, bisa sembuh. Tonton semua video-video TikTok saya, bisa sembuh. Kalau belum juga sembuh, ikuti terapi konselingnya. Gitu ya.
GERD itu karena suka makan asam-asam? Enggak. GERD itu sebenarnya karena udah tinggi asam lambungnya, maka nggak boleh makan asam. Kenapa tinggi asam lambungnya? Karena hormon stresnya masih terlalu tinggi. Maka bagaimana mengobati hormon stres? Dengan terapi konseling. Tapi aku nggak mau terapi konseling, Dok. Tonton semua YouTube Dokter Joseph. Tonton semua viti-viti di TikTokku. Gitu. Dengarkanlah semua apa yang kuajarin ya. Rasa cemas itu akibat ini hormon stresnya terlalu tinggi di sini, di sistem limbik. Kenapa hormon stres tinggi? Karena ini banyak data yang disimpan di otak kita yang negatif. Jadi kita bisa cemas karena memikirkan suami nggak berubah-berubah. Kita bisa cemas karena memikirkan anak-anak. Kita bisa cemas karena memikirkan masa depan. Kak Tio Benenza. Premenopause memang sedikit menaikkan sensitivitas di rasa cemas. Wajar. Tapi kalau kemudian kita punya mindset yang benar, maka kita nggak cemas lagi. Jadi persoalan di mindset. Hidung tersumbat, konka membengkak, kata dokter karena GERD anxiety. Apakah bisa sembuh, Dok? Bisa, Kak Kristi. Siap, Kak Tio Benenza. Kalau mau dibantu bisa dengan terapi konseling ya. Solusinya Kak Kristi ikut terapi konseling supaya hormon stresnya bisa normal. Sama-sama. Kak Golding yang baik hati. Kak Mutia, tenggorokan seperti mengganja tapi nggak sakit, kadang hilang kadang datang gitu. Kalau mau diobati dengan terapi konseling bisa. Saya cemasnya hilang, datang, tapi pas lambungnya nggak kumat cemasnya hilang. Bang Septrian, kalau mau sembuh maka hormon stresnya harus kita turunkan. Tapi memang ya, Dok, orang NPD itu nggak pernah takut dosa dan hidupnya kayak nggak pernah dapat karma. Karena dia nggak tahu. Kayak mana dia mau tahu? Orang dia nggak mau diajarin, ya kan? Kayak mana pula kita mau ngajari dia? Orang kerjanya menyakitin orang, iya kan? Berarti bengkaknya itu karena hormon stres. Benar, Kak Kristi. Biaya sampai berapa? Yang mau nanya biaya langsung ke nomor WA aku ini aja. Nanti aku balas. Dok, biaya berapa? November, asam lambung, sesak napas, penyakit paru-paru, apa obatnya Pak Dokter? Asam lambung, ini terapi konseling obatnya. Nanti ada rekamannya. Rekaman ini menjadi obat. Didengarkan setiap muncul sensasi sampai sembuh, nggak muncul-muncul lagi sensasinya.
Maka 1 kali konseling cukup. 1 kali konseling cukup sembuh. Kebanyakan drama queen sampai lupa sama Tuhan. Ya, dari awal juga dia nggak ingat Tuhan itu. Kak Yaya, dokter prakteknya di mana aja? Saya mau bawa orang tua saya. Ini nomor WA aku Kak Yaya, biar ku Sherlock. Dokter, aku sudah lama kena asam lambung. Kalau kerja dikit aja udah sesak napas gitu semua badanku. Ya. Kalau mau diobati dengan terapi konseling. Gimana caranya, Dok? Menghilangkan stres ya, Dok, kalau lagi ada masalah. Aku nggak tahu masalahnya. Tapi kalau mau cara singkatnya, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Maka kalau sedang ada masalah, kita menerima bahwa persoalan itu adalah Tuhan sedang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, ya. Ini di rumah sakit ya, Kak, lagi di Boloni. Sama-sama Kak Yaya, Bang Rizky, usus kotor, asam lambung. Usus memang kotor Bang Riz, nggak ada usus yang bersih. Karena udah kami pelajari, di usus itu sih bakteri semua. Tapi sering orang NPD sandiwara, ya karena NPD itulah dia. Ke dokter Nivita, Pascal itu. Tetap kita mengantisipasi, ya boleh. Ingat, antisipasi kita adalah dengan penuh bijaksana karena kita percaya Tuhan itu menyertai menolong kita. Antisipasi kita adalah dengan bergantung, berharap sama Tuhan. Antisipasi kita adalah dengan menyerahkan segala rencana kita kepada Tuhan, karena kita nggak bisa melihat masa depan. Kita bisa buat rencana tapi nggak bisa lihat masa depan, tapi Tuhan itu bisa lihat masa depan. Ya, itu ya. Sakit lever disebabkan apa? Tergantung apa diagnosanya, Kak Syanti Sembiring. Kitanya waspada aja, Kak. Waspada, waspadalah. Waspadalah, waspadalah. Cirrhosis, ya kalau cirrhosis itu namanya end stage. End stage itu artinya penyakit yang nggak bisa balik lagi ke normal secara medis. Tapi kalau mau kita percaya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Maka terapi konseling adalah terapi membuat kita supaya membantu, mengingatkan kita bahwa kita masih punya harapan dalam Tuhan. Terapi konseling saya akan menolong, mengarahkan pikiran kita supaya sadar lagi, kita hidup hanya karena Tuhan, karena kuasa Tuhan, karena kebaikan Tuhan, gitu ya. Bang Napi di sini, Dok. Ada yang aneh-aneh langsung sergap. Siap, Bang Napi, standby. Dok, kalau dada anget tembus punggung apa itu, GERD? Benar, Kak Sopalisa. Alamak udah dapat, ya kan Kak Nur? Foto rumahnya pun udah dapat kita, ya kan? Mantap juga. Kak Liar Flower, dokter mau tanya, apa kalau vertigo dapat membuat mata kabur? Penyembuhannya bagaimana, Dok? Penyembuhannya dengan terapi konseling, jadi tidak bisa sembuh dengan obat. Tadi malam mimpi dokter datang ke rumah loh, Dok. Astaga, sampai dimimpikan. Aku minggu lalu mimpi apa tahu Kak Nur? Mimpi rapture, ya, naik kita, diangkat kita naik. Damai kali hatiku kurasa. Wah, ternyata dunia ini hanya untuk sementara. Ternyata dunia boleh mengecewakan kita, tapi kalau sudah selesai waktu, maka kita akan masuk ke fase hidup di sorga. Wah, mantap kali ya. Udah berubah 1,5 tahun kok masih suka kumat, Dok. Setiap hari ada aja sensasinya. Kak Syopalisa kalau mau diobati dengan terapi konseling, itu karena hormon stresnya masih tinggi ya. Udah lama ya. Mantap Kak Nur. Sepintar-pintar tipu muslihat manusia lebih canggih alat teknologi sekarang. Oh iya, jelas Kak Fit.
Udah mulai ngantuk, aku pengen kopi. Udah jam 11 belum ada pasien. Empedu penyebab apa? Karena obat lambung, kolesterol, kurang olahraga. Empedu itu penyebabnya tidak diketahui dengan pasti. Tapi kolesterol adalah salah satu faktor. Sedangkan kolesterol itu tinggi juga karena faktor banyak pikiran. Jadi stres pikiran akan menaikkan kolesterol. Iya, dikasih kopi ya, Pak. Siap. Udah ada cukup. 5 gelas udah cukup. Kak Nur. Ada. Nyanyi kita. Ada yang request lagu apa? Enak kali ya yang bisa ngantuk itu kan. Hari ini udah ada 3 yang daftar. Di Semeres. Terus pura-pura jadi pasien dokter biar rame. Boleh. Ayo Kak Fit naik live aja, naik nanya. Terus saya kalau berobat, kalau dikasih obat racikan dok, saya ke Polidalam. Ya itu pasti ada kandungan penenangnya. Maka saranku kalau mau ikut terapi konseling. Hai. Walah, lawang. Moderator yang mimpin sekarang, moderator. Aku pokoknya menjawab apa yang pertanyaan aku jawab ya. Moderator pimpin. Kenapa kalau perut sakit nak muntah kemudian nak pengsan? Karena hormon stresnya meningkat. Itu yang menyebabkan perutnya sakit. Lalu ketika hormon stres meningkat, kita bisa pingsan ya. Lah kan cuman bercanda loh, Dok. Kenapa dinaikin bener? Enggak apa-apa lah. Biar nggak sepi kali. Nanti lama-lama dipikir orang udah ada kelainan dokter Joseph ini. Di ruangan itu sendiri dia, tapi ngomong sendiri. Jadi kalau ada sikit-sikit suara, oh ada rupanya kawannya. Aduh. Iya. Alprazolam itu penenang, benar Kak Sofalisa. Jadi tugas Kak Fitri kalau pas nggak ada orang bertanya, kakak yang bertanya. Apa Kak Nur juga mau naik? Nanti kalau kalian 2 aja ngomong, aku nggak jadi ngomong. Oh iya ya. Aduh. Ya itu tadi Kak Sofalisa. Jadi kalau nggak dikasih penenang sama kakak nggak bisa hilang apanya gejalanya. Makanya dokter nggak ada pilihan kan. Dokter itu kalau dia nggak punya waktu untuk menenangkan pasien, maka yang dia berikan adalah obat penenang. Nah aku punya waktu memberikannya dengan terapi konseling. Jadi di terapi konseling saya akan menenangkan. Pasti akan aku tenangkan. Nah gitu. Baru ketika di terapi konseling kita akan merasa nyaman langsung. Oh iya ya, bisa rupanya aku sembuh sendiri sensasinya tanpa minum obat. Bisa rupanya aku sembuh sendiri sensasinya karena tanpa minum obat, cuma mendengarkan terapi konselingnya, gitu, ya kan? Cocok Kak Fit? Iya. Jadi kan dengar suara Dokter Joseph ini jadi tenang hati, jiwa ya kan? Kak Sofalisa ini lalu kita naikkan dulu live dia. Iyalah, Semoga Dok. karena udah stres dia sama penyakit ini kan. Ini lagi di rumah Kak Fitri. Di rumah lah, mau kemana, Dok? Hujan. Hujan. Jadi kayak gini udah siap nyapu semua. Udah selesai. Mantap. Kak Tio Benenza konselingnya bukan di rumah sakit, konselingnya di rumah saya. Kalau di rumah sakit biayanya nanti bertambah, ya. Konselingnya di rumah saya, Kak Tio. Jadi udah masak Kak Fit kayak gini? Sudah masak, udah beres semua, Dok. Tinggal santai. Mantap.
Kak Tio Benenza boleh ke sini ke nomor WA aku ini Kak Tio. Nanti ku balas. Hmm, apa? Ini loh dok kan 2 hari ini kan ada yang ini siapa pengacara Nadia itu loh. Itu kan meninggal. Alvin. Bukan. Pengacara Nadia kan meninggal di Vietnam gara-gara GERD kan. Terus terus. Nah, itu kan jadi ramai gitu kan, banyak yang takut. Masa karena GERD bisa meninggal gitu kan? Banyak yang nanya gitu. Padahal benar ya. Iya, Makanya kenapa benar udah benar tadi jawaban Kak Fitri. GERD itu karena hormon stres di sini. Lalu iya, hormon stresnya akan memaksa jantung bekerja berlebihan. Terjadi aritmia. Hormon stresnya ketika memaksa jantung bekerja berlebihan, kekurangan oksigen. Karena kekurangan iya, oksigen terjadi aritmia. Aritmia tiba-tiba darah nggak bisa dipompa ke otak. Kalau darah iya, nggak bisa dipompa ke otak, mati. Kalau berdasarkan penelitian itu perlu waktu 6 menit darahnya tidak dipompa ke otak. 6 menit iya, pasti mati. iya. Ya itu kan juga gitu, cepet banget gitu kan dok. Ya, itu makanya sebenarnya kan kalau kita biarkan GERD ini, aslam ini, pasti kita Iya, akan mengalami komplikasi seperti itu. iya, Dokter, iya, ya mau nggak mau dia kasih lah obat penenang jadinya. Karena disuruh iya, tenang kan nggak bisa, ya kan? iya, Nah, tapi kalau misalnya orang udah diterapi konseling sama dokter Joseph ini ya, aku kan menenangkan ya kan. iya, Maka didengarkan terus suaraku, didengarkan apa yang kuajarin, dilakukan sampai hafal. Pasti sembuh iya, ya kan? Gitu. iya, Kalau nggak punya duit pun bisanya tetap ya kan, ikut ikut live, tengok YouTube dokter Joseph ya kan. iya. Sama satu lagi Kak bilang, tap-tap layar ya kan. Nah itu dia dok. Karena apa? Udah terlena sama penyakitnya jadi lupa kan mau. Iya. Kalau kalau sibuk tap layar, jadi nggak ingat sama penyakit kan. Coba dulu. Kita tes dulu yuk, kita tes. Siapa di sini tadi masih ada keluhan ini? Yang masih ada keluhan coba tap layar, sembuh nggak? Kak Momski mau nanya biayanya langsung ke nomor ini. Tes dulu yuk. Siapa sekarang lagi ada sensasi? Tap layarnya. Hilang nggak sensasinya? Kalau belum hilang sensasinya, tap terus ya. Sampai hilang. Namanya terapi tap-tap layar, Dokter Jose. Aduh. Jadi kayak gini mulai siang nggak ada lagi kerja kakak? Nggak ada dok. Paling ya scroll TikTok udah Oh, jadi suami kerja. kerja. Pulangnya kan jam 3 biasanya. Oh jam 3 udah pulang ya. Nah, Di sekitar rumah nggak ada lahan yang bisa dikerjakan. ada sih dok di depan gitu tapi ya udah penuh ditanemin semua. Oh udah penuh memang ya. Iya. Mm-mm. Iya 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 iya. Iya. Apa itu tap-tap layar? Tap-tap layar kayak gini, digini kan layarnya guys. Jadi keluar lope-lope dia, lope-lope, lope-lope, lope-lope. Yang gendong cucu jangan lah, gendong cucu tinggal cucu. Kalau lagi nggak ada kerja, kan kalau lagi sakit, lagi muncul sensasi kan nggak bisa kerja. Bagus tap-tap layar aja gitu. Hai Kak Tarina Baban. Yang telinga berdengung kalau mau diobati dengan terapi konseling. Minggu kemarin dokter pelayanan di GB Medan Fair. Kebetulan saya juga saat itu ibadah sore. Oh mantap Kak Irene. Kok nggak berfoto Ada kita? yang ada yang request tuh dok kayaknya. Oh ada yang request ya, oke. Nggak ada hilang. Ada sini Kak Tarina Baban ini. Iya Saya terima tadi. dulu.
Sensasinya hilang timbul dok. Apa saya harus ke dokter lagi ya? Iyalah, dokter Joseph kalau mau. Kalau Aduh. Mintalah foto kak, ya kan? Kemarin agak lama karena ada bicara sama ya seorang bapak lah. Dia minta didoakan. Jadi didoakan dulu semalam. Hai Kak Eklesia. Ya dokter masih nyanyi jadi segendok. Oh ya siap Kak Iren. Kak Borpa Shalom selamat siang. Ke psikiater atau puli dalam dok? Ke dokter Joseph ya. Kalau nanya ya. Aku dokter loh. Kak Sok Palisa. Mau terapi konseling sekarang? Biar hilang sensasinya. Aduh. Jadi sekarang dengan peraturan BPJS yang terbaru ya, Aslam GERD ini udah nggak ditanggung. Jadi nggak bisa kita berharap lagi dengan Aslam dan GERD ini pakai BPJS ya. Itu peraturan yang terbaru. Jadi jangan nanti kita bingung ketika datang ke UGD ditolak, datang ke UGD kesannya kita dilama-lamain karena memang begitu dia ya. Saya di sini nggak pakai BPJS dok. Oke, dengan terapi konseling dengan saya ini nomorku, silakan daftar ya. Iya parah banget BPJS-nya ya. Jadi mau gimana kita bilangnya kan itu kan orang itu yang membuat peraturan ya. Keluar kota, bolak-balik, jalan malam, sehingga belakangan saya merasa ada cemas gitu dokternya itu. Sudah istirahat, lebih dari cukup. Aku di Malaysia, ditanggung negara dok masuk ke psikiater, tapi masalahnya nggak ada solusi ku dapat. Nah itu bedanya. Kalau ke psikiater kadang-kadang yang diberikan hanya obat, kita nggak diberi solusi ya. GERD bisa hilang total, bisa. Apa bisa sembuh tanpa obat dok? Bisa. Nggak harus jaga pola makan. Jaga pola makan itu hanya terjadi karena kita sudah paham dengan pola pikir ya. Jadi perubahan pola pikir otomatis kita akan menjaga makan tapi bukan karena takut ya. Kita akan makan secukupnya karena manusia itu diciptakan Tuhan untuk makan secukupnya. Nggak ada Tuhan pernah ciptakan kita untuk makan suka-suka hati kita ya. Sama itu kalau kayak kita berdoa sama Tuhan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jadi nggak suka-suka lah. Kita itu sakit sebenarnya kan suka-suka makannya ya. Di daerah Jakarta begitu pula sistemnya. Iya. Kak Denrika udah mulai banyak kan yang mengeluh. Coba tengok di TikTok, VT-VT itu banyak itu tentang keluhan terhadap BPJS sekarang ya. Hai Kak Trisna Sianipar, puji Tuhan, apa kabar? Kepala berat sebelah apakah karena asam lambung? Benar, Kak Spalspi lagi. Tapi biar agak sedikit ku koreksi. Asam lambung karena hormon stres di sini. Lalu asam lambung kita meningkat. Hormon stres di sini akan membuat sensasi sakit kepala. Gitu penjelasannya. Saya kalau makan apa aja takut dok. Nah itu yang harus diobati kakak, Kak Sokalisa. Migrain sama, migrain juga karena hormon stresnya Kak Colin. Jadi bisa sembuh tanpa obat dengan mendengarkan rekaman terapi konseling itu ya. aku mau main. Ini ibu tadi siapa yang doain langsung nih Mbak Tika sama itu sama Aslia sama itu Saya dibilang lebay sama suami dok. Saya juga punya anak kecil yang harus diurus. Ya udah. Kalau kakak mau sembuh, terapi konseling ya. Cara atasi perut yang kembung sama terasa panas gimana? Cara atasi pakai obat atau tanpa obat? Itu pertanyaannya. Terapi konseling bisa didengar di mana? Di HP masing-masing Kak Nenggolan Tiurma.
Jadi kalau udah terapi konseling sama saya, selama terapi konseling itu saya ada rekamannya. Saya buatkan rekaman, nanti saya kirim ke pasiennya. Lalu nanti setelah selesai terapi konseling, kalau misalnya muncul lagi sensasi, didengarkan lagi. Muncul lagi sensasi, didengarkan lagi. Karena setiap didengarkan terapi konselingnya pasti sembuh dia. Bisa minum kopi lagi nggak? Kalau udah sembuh, bisa dong. Kalau tanpa obat gimana, Pak? Dok jelasin tadi. Dok, gimana menghilangkan kecemasan dan merasa nggak layak di hadapan Tuhan jika tiba hari penghakimannya? Berarti kakak belum tahu kalau Tuhan Yesus itu sudah mati untuk kakak. Sekarang aku kasih tahu, Tuhan Yesus sudah mati, sudah disalib, sudah dikorbankan demi apa? Demi kakak. Sehingga kakak nggak perlu takut. Hari ini kakak sudah tahu bahwa kakak sudah diampuni. Dok, untuk infeksi jamur kandida gimana dok? Tergantung di mana lokasi kandidanya. Aku kalau main selalu sakit pinggang sampai ke kaki dok. Ya, itu namanya, apa namanya itu? Kak Fit. Gejala pas menstruasi. Premenstrual syndrome, PMS. Apa nih namanya? Itu karena perubahan hormon. Ya. Iya. Saya asam terus, mulut kayak keluar asam-asam dari sela-sela gigi. Maaf, jadi kayak kebanyakan air liur. Bener, Kak Konita Fadila. Itu karena hormon stresnya terlalu tinggi di otak, Kak. Kuliah di USU. Infeksi jamur di mulut. Oh, kalau jamur di mulut berhubungan dengan kandida, harus dipastikan dulu ada nggak faktor risiko HIV. Kak It's Your Bo. HIV, ya. Atau ada nggak mengkonsumsi selama ini kortikosteroid. Nah, itu faktor risiko kandida itu ya. Gejala apa tadi dok? Yang mana tuh Kak Arta? Demam mau nih dok, suhu badan berapa baru perlu penurun demam dok? Oh, 38 aja udah boleh kok pakai Sistenol Kak Lea ya. Sistenol lalu istirahat. Kecapean menggoreng, menggoreng donat. Oh, perubahan hormon. Jadi ketika perempuan itu mengalami menstruasi, terjadi perubahan antara progesteron dan estrogennya ya. Dan itu dipengaruhi memang dasarnya hormon stresnya masih tinggi di sini. Selama ini sudah banyak hormon stres di otaknya, makanya muncul gejala itu ya. Dok, perut saya perih, kadang habis makan juga perih, KO-kan CS. Kalau udah lama mau diobati boleh ikut terapi konseling. Naik Kak Nur. Saya akhir ini takut sendiri Si berdebat-debat. Nathan yang ngundang. Diundang si Nathan ya. Yang punya room gak ngundang. Si Nathan yang ngundang. Mana Nathan? Dengar, room ini punya kita bersama. Yang udah dinaikkan jadi momot berarti room kalian ini. Tambah kerja momot ya. Tambah kerja momot. Karena harus menjaga room. Jaga room satpamnya ini. Ay. Mana si Nathanael? Naiklah kok Nathanael. Kak Lea naik dulu naik. Agak lean kak, bukan lain. Iya kan, agak Lea. Saya ada racikan Braxidin, Tomit, Fometa.
bisa diminum berapa kali kayak gini, Dok. Saranku, jangan bergantung sama obat Brexidin. Ya, jangan bergantung sama obat asam lambung. Jangan bergantung sama obat, semualah yang bergantung sama obat-obat ini ya. Karena kita nggak tahu jangka panjang apakah nanti jadi rusak ginjal kita karena ketergantungan dengan obat itu. Sikit-sikit sakit, kita minum obat. Dikit-dikit sakit, kita minum obat. Sementara dengan terapi konseling, kita bisa sembuh tanpa minum obat. Ya, nanti ada rekaman didengarkan ulang gitu. Jadi kapanpun kita bawa obat. Selama ini mungkin kita bawa tablet. Nanti kita cuma bawa headset. Bawa rekaman ya obatnya. Bawa rekaman. Ya kalau Dokter Joseph live-nya tiap hari, nggak sakit memang kita. Aku yakin ya Kak Nur. Iya, kesel itu. Waktu kemarin live aku dari pagi sampai sore malam, pasti banyak yang nggak sakit orang. Pantengin terus. Iya, tapi ketika udah harus ada yang terapi konseling, nggak mau orang itu di live kan, nah udah pun jadi bingung kayak kan, kayak mana Ya, kesel itu. Itulah kemarin yang minum simvastatin sama allopurinol. Terus sakit pinggang, Dok. Kenapa itu ya? Karena kakak udah takut minum obat itu. Aku jarang minum obat memang. Nggak pernah lah. Artinya kalau nggak darurat kayak gitu nggak suka memang. Sementara kakak bertanya, Dok boleh minum obat ini kan gitu kan? Mana boleh? Aku bilang nggak boleh. Iya, karena memang nggak tahu lah ya kebanyakan daging ya, terus apa ya kumat lah gitu asam urat macem lah Kak biasalah Nenggolan penyakit. Tiurma langsung ke WA aku. Kak Nenggolan Tiurma langsung ke WA aku. Kalau sakit nonton live langsung hilang sakitnya. Ya kan? Kak Lea pun ntar lagi dia udah nggak demam lagi, udah ketak-ketak. Mana dia? Coba Ya, naik. udah sembuh itu. Ya, biar hilang apanya Kak Lea, biar hilang demamnya Kak Lea. Kalau Kak Lea kebanyakan ngitung duitnya itu. Undanglah. Oh, mesti diundang dia, bisa dia minta sendiri. Naiklah Kak sendiri panjat itu ada tangga. Udah aku tap-tap layar sendiri nih, pakai jariku tap layar aku nih. Amin Kak Konita Fadila. Tolong bersatu. Apa Liam? Kenapa? Apa Liam? Halo, hola. Hola. Agak Liam bentar. Saya sukanya diundang. Oh gitu ya. Aduh, Resmi lah mantap ya, kali resmi. Jadi resmi kan. Takutnya nanti tamu tak diundang. Nah, dokter Joseph ini apa rasa resah dan gelisah. Ada siapa ini nggak diundang? Jadi kan kita sebagai tamu kan. Aduh, nanti Tengok dulu jabatan kok kakak nggak apa. mau. Jabatan kakak itu momot. Oh gitu. Aiko. Nah, Bu Jani, naik Bu Jani, biar kundang Bu Jani. Aduh, rame dok. Memang kalau rame-rame gini jadi Momot naik, apa ya? momot naik. Kak Bu Jani mantap. Halo, Biar banyak Kak sembuh ya Mia, kan. Kak Jani. dokter juga. Jadi Halo, menghibur Kak Lea yang demam ya. halo. Ya Bu Jan. Pasti sembuh itu nanti Kak. Dok, Dia minggu Fitri lalu memancing apa? Memancing ikan. Minggu lalu saya kena itu duduk perut kiri bawah sakit tapi masuk ke UGD. Itu sebenarnya apanya yang masalah sih, Dok? Yang masalah. Masalah apa ya? Iya. Pasti gitu Perut dokter. kiri bawah. Bawah. Yang paling sering yang membuat itu infeksi saluran kencing. Oh, Bisa juga karena sembelit. Buang air besarnya nggak lancar. oh gitu. Bukan ovariumnya ya? Ovarium itu nggak ada nyerinya loh. Oh, Iya. bingung Cuma saya Ibu soalnya Jani- itu organ Ibu apa Jani itu? Ibu Jani takut dengan ovariumnya kan? Saya nggak tahu sih ini maksudnya organ apa yang ada di perut kiri bawah itu organ apa aja, saya nggak kurang tahu, Dok. Terus kok tahu Ibu ada ovarium? Biasa lihat di Google.
Jadi tanpa sadar ibu memasukkan data Google di otak. Habis bingung nanya siapa gitu loh dok. Hah? Habis bingung mesti nanya siapa yang tahu otonomi tubuh. Ya nanya dokter Joseph lah. Iya makanya sekarang baru inget, makanya nanya dokter. Hah? Makanya nanyanya jangan Google dulu. Dokter Joseph dulu baru ke Google. Iya dok, jadi sebenarnya karena apa ya, sampai berdiri sakit, duduk sakit, ngomong sakit, naik kendaraan ke UGD juga sakit, goncangan sakit Iya. gitu loh. Nih ya, aku bicara sepelan mungkin ini. Rasa sakit itu muncul ketika ada data penyakit yang disimpan di otak ini, Bu. Ini semua sel-sel saraf yang menyimpan memori. Kalau kita simpan memori penyakit di otak kita, itu akan terkoneksi dengan sistem limbik. Sehingga sistem limbik akan menghasilkan hormon stres. Maka kalau hormon stres kita naik, terjadilah korslet di otak ini. Nggak ada penyakitnya pun jadi rasa sakit. Sedikit aja pun penyakitnya jadi sakit kali. Jadi sekarang bersihkan dulu otak ibu dengan cara apa? Percayakah ibu Jani kalau ibu pasti disembuhkan Tuhan? Ya pasti sih, percaya sih dok, gitu dok. Cuman pada saat Percayalah serangan itu datang, 100%. iya percaya Percayalah 100%, kan 100%. nggak ada tanda-tanda masalahnya dok. Lagi enak-enak ngobrol, habis makan jamur, terus 10 menit kemudian Ya. ngobrol sama anak, terus Tanya. tiba-tiba serangan tiba. Ya, sekarang ibu lagi sakit nggak? Udah keluar rumah sakit, udah sembuh dok. Udah. Berarti udah berlalu kan? Sudah. Ibu Cuman ingat aja, muncul rasa sakit karena Tuhan mau ibu tetap hidup. Oh, iya. Sehingga ibu tidak trauma dengan yang sudah terjadi. Oh, gitu ya, iya. Nah, kalau kita udah nggak trauma lagi dengan semua yang sudah terjadi, maka kita akan yakin bahwa kita sudah sembuh. Oh, oke. Oke. Iya, makasih dok. Siap aja. Jadi nggak perlu cari tahu lagi ya dok ya. Udah kok diam kalian. Terpesona Tapi mereka. di mute gimana Ya, sih? silakan. Ya diem lah. Ya. Yuk. Liam aja yang cakap ya. Liam mau ngomong apa sama Pak Dokter? Hai Liam. Apa kabar Liam? Kabarnya baik, Bung Dokter. Puji Tuhan Liam. Itu. Dan Kak Lea perlu asisten yang hitung duit gak Kak Lea? Ntar kita bantuin deh ngitungin. kalian Kak masih Lea hitung duit. nggak sakit Kak Lea. Oh iya di mute. Aku tunggu. Enggak sih. Naik kotan, Nathan, naik kotan. Naik kau Tan. Jangan kau di bawah aja Tan. Kau naikkan orang, kau di bawah. Patroli si Nathan, patroli. Patroli nih. Set. Diem semua. Enggak. Enggak. Yang mau nanya nggak ada juga. Jangan takut bertanya walaupun rame-rame ini orangnya. Apalah mau ditanya ya kan? Sudah nggak ada pertanyaan lagi saya, Dok. Sudah
Sudah puas. Sudah tahu Udah jawaban. puas. Tanda udah puas itu udah sembuh. Sembuh, tapi kenapa demam? Nah, itu pertanyaannya. Karena lelah aja. Boleh. Lelah. Jadi kalau kita lelah, capek fisik, itu hormon stres kita naik, Kak Le. Ya, Maka obatnya ya cuma satu sebenarnya, istirahat. iya. Ada orang Jadi yang dok kan tahan dengan demam. berapa hari yang lalu udah dokter kasih obat, udah sembuh dengan istirahat. Terus kok baru 1 hari terus saya demam lagi, demam terus sakit kepala gitu kan? Tapi udah tahu sih jawabannya. Masih kurang istirahatnya. Oh baik baik, berarti mungkin kurang healing dok. Nah, tahu. Kepala Karena saya dapat. Healing liburan maksudnya. bukan, saya tuh istirahatnya tidak mengerjakan pekerjaan di toko atau di rumah. Biasanya saya healing, duduk di kedai kopi kah, toko roti kah, itu sebenarnya. Jadi kayaknya saya perlu itu. Tapi ingat jangan kejauhan, jangan terlalu Enggak jauh. deket-deket aja dok. Boleh. Kayaknya itu sih kayaknya. Soalnya kalau yang lain-lain teori yang saya dapat udah sekian tahun dari dokter, mantap dok, thank you. Cuma ya itu Atau- mungkin. Nggak tahu apa ini dok. kan lagi kemarin kan sempat akhir bulan ya, akhir tahun kan. Iya. Itu kan Pak suami juga pasti stres di akhir tahun. Oh. Ya kemarin kan saya ada kedukaan kan dok. Kedukaan ayah saya meninggal itu kan. Mungkin, ya makanya saya tanya apa saya denial. Saya merasa baik-baik saja. Ternyata mungkin di lubuk hati yang terdalam, mungkin masih ada kesedihan. Ya itu Gak barangkali, apa-apa. tapi gak apa-apa kan dok. Itu kan siklusnya Apa? orang ditinggal, orang terkasih kan gitu ya dok ya. Jadi saya lagi menerima aja. Di siklusnya itu jangan dipaksa menerima, tapi Iya. maka percaya pasti akan bertemu lagi. Iya ya. Kayaknya mungkin itu sih tadi mikir kan udah banyak nih pelajaran dari dokter. Dibuka lagi apa? amin. Kayaknya mungkin itu dok. Jadi Iya, ya bagus. ya mantap, mungkin. mantap. Kayaknya itu jadi ya udah sih tinggal saya terapkan aja dok. Thank you. Tinggal minum Sistenol aja kan. Yes, mantap. Baru istirahat kakak. Udah turunlah kakak kalau gitu. Ya baiklah. Saya belum bisa tidur dok karena kan tahu sendiri tadi kata kata Opung Liam ya. Masih hitung uang kan? Iya. Sampai menggoreng. Kak, aku dipanggil untuk bantu ngitung uang itu. Iya, kalau dekat bantu sini semua ya. Hitunglah Dokter dulu tuh yang aku udah ya. pernah dok sekarang toko saya udah puji Tuhan udah semakin rame dok. Jadi ya itu, tapi itu jadi kayak agak capek kali ya. Jadi emang mesti punya waktu untuk balik istirahat. Yes, betul. Ya. Jadi yang dipikirkan bagaimana meningkatkan keuntungan ya. Dok, aku ada telepon tukang ya. Makasih dok. Oke, Ya, Tuhan berkati makasih, Kak ya. Le. Keren nggak Bung fotonya kemarin? Wah, dikirimin foto masih Nathanael. Buat Kak Aisyah, ada beberapa indikasi yang untuk mewajibkan kita operasi batu empedu ya. Kalau dia sumbat di saluran itu wajib, tandanya mata kuning ya. Gitu. Foto waktu kuliahnya itu kan. Oh, mantap. Si Nathan ini pun bagian IT bisanya dok. Nggak pala jauh-jauh ya kan. Oh, canggih kali pun dia. Iya, lebih oke. Lebih paham dari kita semua. Mantap, Tan. Dipandai mana. Oke. Aku pulanglah dulu ya, kayaknya nggak ada lagi pasien nih. Daftar.
Ya lah Dok. Nanti dari rumah aku live ya. Hmm. Oke lah Dok. Bye. Fitri. Bye. Iya. Oke. Hati-hati jalan raya. Kita berdoalah dulu kalau gitu, biar hati-hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur. Kalau kami masih hidup sampai dengan saat ini, itu semata-mata hanya karena pertolongan perlindungan Tuhan. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Aku menyerahkan hidup semua kami ke dalam tangan Tuhan, karena kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan selalu menjaga kami, menolong kami, melewati segala musim dalam hidup kami, melewati segala suka, duka bersama dengan Tuhan. Kami percaya kami akan cakap menanggung segala perkara, bahkan Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Haleluya. Amin. Oke, bye guys.